Inspirasi dan motivasi bisa datang dari berbagai sumber. Bisa dari buku, pengalaman, atau lewat obrolan dengan orang yang kita temui sejalan dengan waktu. Inilah Kudos, podcast yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia bersama Irfan Ihsan dan Dania Iman langsung dari Washington DC. Ada pikiran-pikiran gitu loh, wah ini gimana ya orang-orang nanti kalau udah ketemu waktu selesai pandemi, apakah kita masih bisa nge-hug? Apakah kita masih bisa meet up like go eat like normal, like usual gitu loh. Karena semua orang pakai masker, semua orang udah 6 feet apart. Halo, ketemu lagi di podcast Kudos VOA Indonesia, di mana kita akan membahas berbagai kisah unik warga Indonesia yang tinggal di mancanegara atau kita juga biasa sebut diaspora, juga mengenai pencapaian dan segudang prestasi nih yang sudah diraih oleh mereka. Yang tentunya semoga bisa menginspirasi teman-teman yang lagi ngedengerin juga ya. Pokoknya memang sebenarnya diaspora Indonesia di Amerika itu wah berprestasi. Betul, dan kali ini bersama saya Dania Iman dan Irfan Ihsan di Kudos. Kita sekarang akan menampilkan lagi satu orang diaspora lagi nih. Seorang diaspora yang juga sama prestasinya luar biasa di Amerika ini. Dan kali ini yang kita tampilkan adalah seorang, kalau yang lihat di videonya udah kelihatan dengan menggunakan keyboard, berarti dia adalah seorang atlet bulu tangkis. Dia adalah seorang musisi yang bernama Jessica Yap. Yeay, hai Jessica. Hai Mbak Dania, hai Mas Irfan, terima kasih buat waktu dan tempatnya. Gimana nih kabarnya Jess? Baik banget di LA, walaupun kemarin itu ada ini ya, protes gitu, but I think it's necessary and glad that things is moving forward right now. Oke. Iya. Sementara gimana nih suasana di tengah-tengah pandemi ini? LA sekarang ini gimana gambarannya? Sekarang sih saya tidak banyak keluar ya sebenarnya ya, Mas Irfan ya. Tapi waktu kemarin doing errands sih sebenarnya sih oke-oke aja. Itu cuma daerah tertentu. Mungkin kayak di kemarin itu pas di Hollywood ya, Hollywoodnya rame banget. Di Santa Monicanya rame banget. Banyak memang toko-toko yang kelempar, yang dijarah juga ya gitu. It was very unfortunate, but it is like a hard situation juga ya. Kalau bisa sih memang harapannya memang untuk protes secara fair ya, maksudnya secara positif gitu kalau bisa. Tapi mungkin orang-orang juga lagi marah atau frustasi dan trying to get this going gitu. Dan sekarang sih LA Garcetti baru umumin sih kayak tentang edukasinya, budgetnya di kepolisian dikurangin sedikit kan. Terus mereka nge-form organisasi yang Office of Equality gitu kalau nggak salah ya. Apa sih itu Mas Irfan? Yang menjaga persetaraan gitu ya? Iya. Penyetaraan. Iya. Ada begitu. Terus ya edukasinya uangnya mau dialokasikan buat komunitas gitu. Which is sangat baik ya. Kalau saya rasa penanggulangannya sigap sekali gitu. Kalau di LA. That's good. Oke, nah sekarang kita pengen ngobrol lebih banyak lagi nih seputar Jessica Yap ya. Bisa nggak kamu ceritain dulu nih Jess mengenai profesi kamu sebagai seorang musisi di Amerika? Iya, jadi saya itu awal sekolahnya di Boston dulu. Awal datang ke Amerikanya itu di Boston dulu, tahun 2010 atau 2011. Habis itu tamat pindah ke LA 2014, memulai karir kerja di studio sebagai asisten komposer ya. Waktu itu selama 1,5 tahun berawal dari internship dulu di 2 tempat. Habis itu end up kerja di sana bantu komposer. Dia itu komposernya blockbuster yang Captain America, gitu-gitu ya. Habis itu bersamaan juga namanya baru pindah ya, trying to get used to with the culture and everything di sini dan juga lingkungan kerja. Terus saya juga sambilan kerja ngajar waktu itu, posting on the side juga, terus main di band juga, nge-gig. Singkat cerita sampai sekarang itulah yang saya teruskan dan saya kerjakan sebagai komposer, sebagai pianis,
dan sebagai piano teacher. Wow, ini multi talenta banget nih yang pasti di dunia musik ya. Udah berapa muridnya sekarang, Jess? Oh, sekarang udah 60-an lebih udah ada dalam 1 minggu aja gitu. Tapi karena lagi pandemik, memang 60% aja sekarang ya. 40% is gone, which is understandable gitu. Tapi over the years, selama ngajar, udahlah ada lebih kurang beberapa. Soalnya saya juga barusan aja quit one of the music school that I taught, right? Dulu itu ada sekitar hampir 40-an lebih di sana. Terus saya kurangin ngajar di sana dan banyakin ngajar private saya sendiri karena private saya juga makin sibuk kan. As the years goes by, people know me and they refer me gitu. Jadi saya kurangin waktunya ngajar di sekolah. Lama-lama tinggal 25 murid di sana. Terus saya kurangin total. Sekarang saya majuin murid saya. Kemarin itu sebelum pandemi sih saya hitung sekitar Februari ada 60-an dekat 68 begitu. Oke, dan sekarang di masa pandemi ini apakah mengajar lewat online atau tetap mengajar secara face to face gitu? Oh enggak sama sekali enggak ke rumah orang, semua harus melalui online biar kita juga safe juga, iya ya kan. Iya. Sampai sekarang juga masih online walaupun udah ada beberapa toko yang udah mulai buka ya, udah mulai ada yang kasih dine in juga. Tapi for now we keep it this way online. Anggap aja ini bagian dari the new normal ya, Jess ya. Iya. The new normal yang sekarang lama-lama jadi udah kayak beneran normal gitu ya, udah bukan new lagi ya. Iya beneran. Kadang juga selama pandemik ini ya yang saya ambil itu hikmahnya itu banyak sekali hal-hal baru yang kita semua pelajari mungkin ya. Dari Zoom, dari ngajar pakai Zoom, teknologinya gimana, connecting the piano, kalau saya ngajar connecting the piano to the audio supaya murid bisa ngerti. Banyak sekali pembelajaran. Terus juga selama pandemi ini karena memang saya juga ngajarnya lebih sedikit dan saya punya waktu untuk sekarang revamping my website, also think more creatively on like gimana ini bisnis musik saya ke depannya. Contohnya seperti itu. Jadi saya punya waktu lebih banyak untuk planning apa yang bisa saya lakukan gitu. Wah, melakukan inovasi lah ya. Iya, karena itu waktunya juga gitu. Dan Jessica ini juga kan bikin lagu-lagu untuk iklan ya. Iya, komersial juga. Iya, anything with the visual media, visual arts means that anything that has the picture to it bisa. Kalau yang enggak ada picture-nya juga bisa. Yang penting telling a story through the music. Oke. Ini udah iklan-iklan atau komersial ini udah berbagai macam produk nih. Ada berapa kira-kira yang udah dikerjakan sama Jessica? Yang dikerjakan sudah mungkin fashion, bahan bangunan. Ada beberapa juga yang udah dikerjakan tapi nggak dipublish. Itu juga terjadi kadang. Seperti iklan yang KB ya, itu. Terus ada juga yang jam tangan. Oke. Ya. Ada beberapa lah, udah harus ingat satu-satu. Nah ini jadi pengen tahu deh Jess, kalau misalnya jadi musisi sekarang Jessica di Los Angeles, di LA, yang juga banyak musisi-musisi lain, pasti kan di sana tempatnya juga gitu ya, New York, LA. Nah bisa sampai akhirnya kamu dilirik gitu oleh klien, oleh agensi, itu gimana sih? Apakah harus bergabung dengan satu agensi yang besar atau kamu sebenarnya cukup naruh aja ada website yang memang para musisi biasanya naruh di sana? Itu gimana sih sistemnya? Biasanya sih orang bisa ya melalui agent gitu, tapi kalau melalui agent juga kan harus ada kredibilitasnya gitu. Dan itu juga option kamu mau ke agent atau enggak, karena kalau kamu ke agent, kamu juga ada fee-nya dan segala macamnya seperti itu kan. Dan kalau saya sendiri sih masih independen semua. Project yang saya dapati itu banyak kan dari referral, kenalan. Website apakah itu penting? Iya, tapi selama ini juga dapatnya itu dari referral gitu. Makanya saya juga mau revamping the website again, mau update lagi karena udah ada bahan-bahan baru ya, udah ada project-project baru, makanya mau diupdate lagi dan setiap tahun itu teknologi itu berkembang. Jadi makin dimajuin lagi juga di sisinya itu supaya orang masuk ke websitenya bisa tertarik gitu loh. Jadi in the future memang my plan, kalau misalnya orang udah ini ya udah tinggal klik di websitenya, semua udah lebih tertera di sana, udah makin banyak project-project di sana. Tapi so far sih memang itu semua dari referral dan banyak kan sih yang udah saya kenal itu nanti back to me again gitu loh, and work with me again gitu. Sama di composing, di gigging atau di teaching. Oke. Nah ini hasil-hasil karya kamu waktu itu juga sempat mendapatkan penghargaan nih Jess. Mungkin kamu bisa bercerita sedikit ya seputar hal ini. Iya, jadi tahun 2018 saya itu dinominasi jadi Goldsmith Award, itu Best Score for Advertising or Promotion.
tahun 2018 juga saya dinominasi 2 Best Original Short Film Score for Foreign Language, dan 1 juga komersial. It's the same commercial yang saya dapat untuk Jerry Goldsmith juga. Jadi tapi yang menang itu the short film Sigak Coklat ya tahun 2018. Terus tahun 2019 saya dinominasikan dan menang itu Best Original Score Short Film for Foreign Language. Wow, ini keren banget nih. Udah banyak nominasi apa segala macam, lupa jadinya. Banyak lagi. Masih memanjat. Nah, inspirasinya biasanya dari mana, Jess, kalau lagi mengkompos lagu ya? Inspirasinya bisa dari mana-mana aja gitu. Misalnya kalau lagi jalan, lagi nyetir, lagi just walk into somewhere gitu. Kadang-kadang nggak dicari, kadang-kadang datang. Kalau misalnya contoh ya ini ya, saya lagi compose yang terakhir ini 2019 Best Original Score Short Film kan, misalnya yang ambil contoh itu. Oke. Yeah. Itu direktornya Roland ya. Jadi itu kita compose-nya itu short filmnya itu tentang komersial tapi berbentuk cerita pendek. Ya, jadi itu cerita tentang a guy gitu ya, he's finding his way back home. Jadi dulu itu dia diadopsi, terus habis itu dia di foster sama foster mom gitu lah ya. Habis itu dia udah sukses dan dia berhasil, dia kembali lagi begitu. Lihat ibunya dan give back ya, pay it forward. Karena juga ibunya kan sekarang foster banyak anak-anak lain gitu. Iya. Jadi misalnya kalau aku lihat contohnya seperti itu, what I do is, I have to understand the story first, what they are trying to tell gitu loh. Kalau misalnya ada visual art itu, visual media itu, tugas komposer adalah untuk mensupport dari cerita ini gitu loh. Kita nggak overwriting ini supaya komposisinya besar nanti, tapi nggak sampai ceritanya gitu. Jadi itu bisa dari sesimpel apapun sampai serumit apapun. Oke. Nah, sekarang kalau kilas balik banget nih, Jessica. Emang Jessica tuh dari kecil memang udah hobinya tuh memang di musik ya? Iya, jadi dari kecil itu saya punya 4 saudara, kita berlima. Jadi di keluarga itu semua itu main musik gitu. Dari papa, dari mama, mereka suka musik gitu loh. Mama dulunya pengen belajar piano, tapi nggak kesampaian, akhirnya belajar tahu main akordeon. Dan mami tuh suka nyanyi. Kalau papi dia tahu, like he will pick up lagu, dia dengar gitu, terus dia bisa main chordnya gitu sendiri. Dan papi juga bisa main gitar sendiri gitu, dan dia juga hobi nyanyi gitu loh. Jadi papi sama mami itu sangat mensupport anak-anaknya semua untuk bermain musik, dan terutama main piano. Piano itu adalah keharusan di dalam rumah kita gitu. Jadi aku udah grow up itu udah dengerin piano dari cici-cici aku semuanya sama koko aku gitu. Wow, dari kecil berarti ya. Ini seneng aku banget kan paling pasti. bungsu. Oke. Nah, dalam mengarang lagu nih ya, Jess ya. Pernah nggak sih mengalami istilahnya jenuh gitu ya? Kalau penulis kan biasanya suka ada writer's block atau seperti itulah gitu. Nah, pernah nggak mengalami hal itu, dan apa nih biasanya yang kamu lakukan gitu ya untuk bisa refresh your mind gitu? Ada, apalagi kalau misalnya kita write in the story ya gitu. Kadang itu ada pressure sedikit bagi aku, karena aku mau kayak do my best for the picture kan, for the project. Itu untuk seseorang. I'm trying to do my best. Of course, there's like a little bit pressure kadang from myself, though maybe I don't have to gitu loh. Tapi itu natural banget. Jadi kalau ketika saya ada writer's block, yang saya lakuin itu I go up and I walk, stay away from it, do a walk, cooking, and do something else, and then come back to it. Or sometimes I just browse music or look at the picture over and over, terus habis itu dapat inspirasi. Kalau untuk menulis for visual art gitu. I mean, at the end of it, the most important thing is to submit, right? We achieve the deadline gitu loh. Kalau di film scoring itu yang penting kita ada deadline-nya, tepat waktunya, itu paling penting sih. Abis itu kan bakal ada revision lagi atau nanti dikasih tahu, kadang mulai dari 2-3 diskusi itu kita semakin mengerti apa yang direktur ini mau atau yang produsernya mau dari kita gitu loh, sebagai musisi yang mengubah lagu buat mereka gitu. Oke, wah ini bisa jadi tips yang menarik nih ya untuk teman-teman yang sedang mendengarkan, yang lagi pusing nih, aduh gimana ya, udah deadline gitu ya. Yang penting kerjain aja. Iya, yang penting itu mau nggak mau tuh keluar juga sih Mbak kadang. Iya.
Ingin tahu kiprah diaspora Indonesia di Amerika? Atau tentang cerita yang Amerika banget? Tonton Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia. Sekali lagi, jangan lupa Simak Amerikoi di YouTube channel VOA Indonesia. Amerikoi! Kembali di podcast Kudos, kisah unik diaspora atau warga Indonesia yang tinggal di mancanegara bersama saya Deni Iman dan juga Irfan Ihsan. Dan kita juga masih ngobrol-ngobrol dengan musisi sekaligus komposer Jessica Yap yang tinggal di Los Angeles, California. Nah, sekarang Jessica juga bisa ceritain. Ini sekarang di tengah-tengah pandemi, di saat orang-orang lagi berusaha untuk terbiasa dengan the new normal. Dan Jessica mengeluarkan satu lagu yang pas banget temanya. 6 Feet Apart. Feet apart. Kalau Oh ya, ada tariannya itu. Ada Mas. begini-begininya ya. Begininya kan, lihat di Instagramnya, ada TikToknya. Nah, bisa ceritain Iya. nggak nih mengenai lagu 6 Feet Apart ini? Ya, jadi kalau saya boleh review sekilas ya sebelum 6 Feet Apart itu juga saya ada launching lagu Together judulnya. Jadi kalau boleh saya nyanyiin sedikit, 'Cause you are my friend, together we have gone through darkness and joyful light. Nah itu lagu sebenarnya aku compose few years ago dan planning sebelum pandemi, sebelum tahu pandemi ini planning launchingnya itu akhir tahun. Setelah saya kerjain website saya begitu. Tapi ketika pandemi ini terjadi, saya rasa wah ini momen yang tepat gitu loh. Semoga lagu ini di launching dan orang-orang bisa merasakan kebersamaan dan kesatuan. We are together in this one too shall pass gitu loh. Sebenarnya lagu itu Together ditulis untuk persahabatan. Dan waktu aku tulis itu, aku itu imagine persahabatan aku sama teman aku yang udah berpuluh-puluh tahun. Saya udah tua, tapi kira-kira itu lagu persahabatan gitu loh. Jadi itu launch, it was great. Terus nggak lama setelah itu launch March 19 ya. Sekarang udah ada di social media platform juga, tapi setelah itu around like a month later, April 20 itu pas hari Senin, nggak ada plan, nothing, nggak ada plan sama sekali. Tapi memang leading to writing that song itu Mas sama Mbak, aku udah ada pikiran-pikiran gitu loh. Wah ini gimana ya orang-orang nanti kalau udah ketemu waktu selesai pandemi, apakah kita masih bisa nge-hug? Apakah kita masih bisa meet up like go eat like normal, like usual gitu loh. Karena semua orang pakai masker, semua orang udah 6 feet apart. Gimana ya perasaannya gitu loh. Terus habis itu saya juga lihat, kan ada kan yang di Instagram lagi viral waktu itu apa namanya, a creative way to spend the time with your loved ones. Kalau nggak salah di New York atau di mana itu dia date sama neighbornya yang di jauh itu pakai bola-bola. Oh iya betul, beda. Iya di roof balkon gitu, satu di roof satu di balkon gitu kan. Iya. Nah itu makin memperkuat ini kan my imagination gitu loh, karena kadang itu kreativitas itu datang ketika kita melihat banyak hal yang ada di sini dan mendengar apa yang orang-orang lagi bicarakan gitu loh. Tiba-tiba ya muncul aja gitu, muncul line yang Have you ever wondered if you ever meet each other? Gitu, kok it's like a line. Terus okay, maybe I'll just write it down. Jadi saya pull up my notes itu kan saya sering ada notes di komputer yang ready. Saya tulis. Oh, it sounds like a song now. Terus apalagi ya, gue pikir-pikir orang ngapain biasanya ya towards ini. Mungkin ada punya orang, aku dengar cerita itu mereka udah kayak I don't know what else to do. I'm just gonna go watch Netflix and I won't care because the weather outside either is good or it's not, or it's cloudy. I can't even go out gitu loh. Mereka kan waktu itu kan kita strict semua harus di rumah gitu. Jadi aku juga tulis, oh jadi orang misalnya we watch Netflix together, don't care about the weather gitu. Iya. Terus ya the whole process sih sebenarnya ya Mbak ya, Mas ya, itu dari jam 7 aku ingat itu sekitar jam 7 aku tulis, jam 8 atau 9an itu udah
kelar tulis liriknya. Nah kadang itu makanya saya juga nggak tahu, kadang itu ada lagu yang datangnya cepat, kadang itu ada lagu yang datangnya sampai berminggu-minggu, berbulan-bulan gitu loh. Jadi saya di voice note HP itu ada koleksi la of a lot of things gitu. Jadi yang satu ini memang kebetulan selesainya dalam beberapa jam itu ya. Saya selesaiin. Terus habis itu saya kerjain produksinya gitu. Jadi produksinya ada di sini juga sebenarnya. Nah, sekarang gimana kalau kita langsung aja nih ngedengerin lagu dari Jessica Yap, 6 Feet Apart. Ya, pas banget di situasi pandemi ini ya, sampai sekarang masih pada di rumah. Mungkin ada yang kangen sama seseorang, tapi kalaupun ketemu harus 6 feet apart ya. Oke, kita langsung aja kalau gitu nih. Jessica Yap. Have you ever wondered if we ever meet each other? I will bring my sanitizer. 6 feet apart, 6 feet apart. Keren banget. Ini pas banget loh, kayaknya pas lagi di 6 feet apart tuh kayak memang beneran ini 6 feet. Stay away from me, stay away. Iya. Wah, keren banget Jessica. Sanitizer. Ini kayaknya beneran harus masuk ini sebenarnya, harus masuk TikTok sebenarnya sih, karena gampang untuk diikutin dan lagunya nempel banget. Ini harus diviralkan. Ini tarian ini emang dari Indonesia kan yang gini. Oh iya. Iya. Sampai sekarang udah kamu rilis di mana nih Jess lagu ini? Jadi untuk sekarang ya udah dirilis di Spotify, Apple Music, Amazon Music, ada di YouTube pastinya. Most of it is in the social media platform. Kalau di Instagram juga, Instagram Story udah ada ya. Iya. Ngeklik di Instagram Story, cari di musiknya itu udah ada. Oh, oke. Jessica Yap, ya. Karena ada juga yang nulis 6 feet apart tapi orang lain. Ini gitu. harus make sure pakai Jessica Yap 6 feet apart. Iya. Dan gayanya tuh ini harus di ini trademark banget nih ya Jessica 6 feet apart. Kalau nggak disemprot nanti pakai hand sanitizer. Ready. Nah, apa sih tantangan yang dirasakan oleh Jessica terutama di era pandemi sekarang ini yang sulit untuk keluar bertemu langsung berinteraksi dengan klien, dengan orang-orang nggak ke studio gitu. Apa nih tantangan terbesarnya? Kalau dari composing ya saat sekarang ini saya belum ada project yang ongoing ya begitu. Mungkin juga orang-orang semua juga stop filming ya di sini kecuali projectnya itu memang sudah dikerjakan sebelumnya. Sebelum pandemi ini mereka udah mulai syuting. Jadi sekarang itu mungkin ada orang yang lagi ngerjain project gitu. Dan untuk gigging obviously it has to all be cancelled. Dan untuk mengajar ada parents yang opsi untuk tidak mengambil lesson itu sejauh 40% untuk saat sekarang ini karena alasannya sangat dimengerti. Satu, tidak banyak ini tapi karena mereka lagi pandemi ini mereka kerjaannya tidak sesibuk itu dan mereka punya family juga yang mau di-feed ya. Jadi piano is not a priority for them gitu. Tapi ada punya mau ambil lesson, cuman anaknya itu mereka rasa agak terlalu kecil gitu loh. Sebenarnya parentsnya bisa duduk di samping dia. Cuman karena mereka ada brothers gitu ya, sisters yang mau di-take care juga. Jadi it's like a lot of work dan get them to practice gitu loh. Karena momnya sama dadnya sendiri juga udah busy working from home, ada punya kan have to cook now, have to do everything yang mana biasanya kerjaan itu dikerjakan oleh orang-orang yang membantu mereka gitu loh. Jadi sekarang they have to be a superhero mom and superhero dad gitu, trying to occupy the kids to have activities dan segala macamnya. Jadi untuk punya set schedule mungkin agak bingung bagi mereka. Outside of the overwhelmed work dari sekolah gitu. Iya. Oke. Jessica, ini sekarang buat teman-teman yang lagi dengerin dan lagi nonton juga gitu, kamu sebagai seorang musisi yang juga sudah berkarya di Los Angeles, terus juga menggarap iklan ya, proyek-proyek musik, iklan, film dan lain-lain. Bisa dibilang juga kan berarti sudah go internasional. Gitu. Dan sekarang kan dengan teknologi, apalagi dengan sekarang orang pada di rumah ngerjain juga semuanya udah online dan kayaknya sekarang tuh udah hampir semua gitu ya orang-orang yang bekerja secara profesional itu mereka punya fasilitas buat secara digital ya mengerjakan apapun juga.
Ada nggak sih nih tips-tips dari Jessica nih untuk yang juga suka bermusik atau bahkan memang sudah berkarya tapi belum tahu gimana cara bisa kedengeran nih hasil karyanya gitu loh. Oh, kalau tips-tips sih ada waktu misalnya keluar di sini itu banyak kan kalau kenapa saya ke LA itu ya, itu kan karena LA ini industrinya gitu. Jadi bisa ke organisasi-organisasi di sini. Tapi kalau bagi orang-orang yang misalnya tidak di sini, ya kan, dan sekarang ini kita juga lagi 6 feet apart dan lagi pandemik itu yang melalui online bisa banyak banget. Dan sebenarnya ya saya lihat itu di Instagram dan di mana-mana aja orang udah pada kolaborasi dengan musisi-musisi ternama. Musisi-musisi ternama itu open for collaboration dan mereka feature di post mereka gitu. Jadi kalau untuk orang yang bermusik sebenarnya ya, ini apply to everything sih. Orang yang bermusik itu kan namanya kita berkarya ya. Itu terus aja selalu muncul di mana-mana gitu loh. Kalau ada kesempatan untuk berkolaborasi, ayo. Kalau ada kesempatan untuk buat bermusik, compose ini ya, kolaborasi kan misalnya bisa jadi compose, bisa jadi cover musik yang udah ada, bisa jadi ngikutin orang ya, misalnya hostnya Mas Erwin Gutawa, dia mau orang main Tutti Challenge, semua orang main. Nah kalau misalnya aku ikut main gitu, itu kan bisa ke expose gitu misalnya. Atau kalau misalnya mau kolaborasi dengan sesama musik itu ada di Instagram kalau nggak salah jam online atau apa gitu, teman aku juga ngerjain gitu loh. Ya jadi dengan begitu-begitunya orang bisa lihat, oh ini dia main musik ini ya, piano ya, drum ya ini gitu. Jadi lebih banyak konsistensi untuk muncul gitu dan tetap menghasilkan karya-karya gitu dimanapun itu, karena udah gampang sekarang kan. Melalui Instagram udah bisa, YouTube udah bisa gitu. Iya, yang penting harus semangat terus ya Jas ya. Iya, semangat terus sih. Memang kadang ya susah ya, namanya banyak banget, apalagi di industri musik ini gitu loh. Semua orang ya bisa main musik, nggak harus ke sekolah musik juga orang udah bisa main musik. Banyak yang jago, tapi apa yang menjadi khas masing-masing orang yang tidak orang lain punya itu yang bisa difitur gitu loh. Itu dia berarti sesuatu yang khas itu yang harus dicari dan itu yang bisa membuat seseorang bisa lebih gitu ya, lebih dikenal paling tidak ya. Iya. Jadi lebih dikenal untuk ininya, orang ini lebih dikenal untuk ininya gitu loh. Beda-beda kan skillnya, cara main pianonya. Iya. Nah, Jess, ini kan kamu sekarang udah merilis lagu, udah bekerja di bidang musik, dan keluarga juga selalu mendukung ya dari kecil. Apa nih yang mungkin ingin kamu sampaikan ya ke orang tua kamu gitu? Hey mami, papi, I'm here sekarang sudah bermusik, dan ini atas dukungan juga mungkin dari orang tua. Apa nih yang ingin kamu sampaikan, Jess? Buat mami, papi, terima kasih banyak udah expose aku ke dunia musik. Tanpa aku di-expose ya, aku nggak ngerasa juga aku bakalan sampai di sini, atau kecintaan aku itu nggak bakalan begitu dalam terhadap musik. Karena kalau aku di-expose sejak kecil itu, kecintaan aku dan skill aku itu jadi konsisten dari sejak kecil gitu loh. Dan dibarengin dengan support, karena itu sangat penting. Mental support itu, dan ya waktu dulu kecil kan diles-lesin segala macam. Jadi aku berterima kasih sekali. Setelah sampai di LA, ya aku bisa use my skill. Misalnya contoh, nggak melulu komposer aja, aku juga bisa use my skill to help educate the younger generation or the people that wants to learn piano when they don't have a chance waktu mereka muda gitu loh. Tapi karena aku dikasih kesempatan belajar, tidak hanya itu membantu aku untuk bisa kompos musik atau tulis lagu atau main gig, tapi juga karena aku juga ada passion buat ngajar, itu juga membantu aku gitu loh. Jadi bisa share this for another students, orang-orang yang mau belajar piano. Jadi I'm very thankful for that gitu. Dan untuk my siblings juga sangat berterima kasih gitu. Karena tanpa siblings aku juga nggak ngerasa kayak I wanna be them when I grow up. I wanna be so good at playing piano gitu. Oke, kalau gitu kayaknya udah cukup ngobrol-ngobrol kita dan denger nyanyi live performance dari Jessica Yap. Wah, pokoknya ingat seneng banget nih, langsung konser. Langsung konser, dan jangan lupa cari Jessica Yap dengan 6 Feet Apart. Dan juga kalau kita masuk di Spotify ada lagu-lagu yang sebelumnya juga ya? Ada.
Untuk sekarang sih masih saya taruh 2 ya, yang songwriting. Karena banyak kan composing itu kan saya compose project buat orang. Kalau yang songwriting ini my passion project gitu. Jadi ada di Oke. sana. Slowly Oke. soundtrack dari film-film yang aku kerjakan sama project juga bakalan masuk ke Spotify. Selama ini masih agak sibuk, belum ada waktu ya. Jadi saya sekarang ada waktu, saya bakalan slowly masukin. Oke. Di SoundCloud itu saya banyak musik-musik. Oh, Mau musik composing, Oke. mau original composition, mau songwriting, ada. oke. Terus kalau mau kontak Oke. Jessica juga misalnya, wah nih pengen nih lagi bikin film kebetulan nih butuh musiknya, bisa kontak Ya. ke Jessica Yap langsung ya. Iya, mau kasih tahu emailnya atau Boleh. nggak usah? Emailnya JYAP as in Peter at Jessica-nya pakai 1 S, JESICA and then YAP, jadi first name last name.com gitu. Oke. Jadi nama saya itu 1 S Jessica, terus Yap, cari aja di sosial media mana-mana semua pakai nama itu. Dan Oke. emailnya juga sama. Sip, kalau gitu Jess, Oke, thank kalau you gitu so thank much you ya. banget Jessica udah ngobrol-ngobrol, udah nyanyi bareng kita. Jangan lupa kalau Thank nanti you. kita minta nyanyi lagi atau bahkan kita minta bikin soundtracknya Kudos gimana Dan? Wah, boleh nih. Aduh, Oke, thank you banget ya Jessica. Jess. Oke, sukses ya buat VOA, buat Mas Irfan, Mbak Dania, sukses terus. Terima kasih buat waktunya dan terima kasih untuk memberikan platform ini ke para musisi dan diaspora. Oh iya, iya, iya. Oke, Terima kasih thank banyak you dan so much, sukses terus Jess. juga buat Jessica Yap ya. Kudos Terima untuk kasih. Jessica. Kudos. Oke, bye-bye.